Jadi pada video kali ini aku akan membahas sebuah kasus yang terjadi pada tahun 2018 lalu. Sebuah kejadian mengerikan yang terjadi kepada dua orang wisatawan yang sedang mendaki di daerah pegunungan yang ada di negara Maroko. Dua wanita ini bernasib malang. Ia berdua diculik oleh sekelompok orang, lalu mereka berdua menerima siksaan dari sekelompok orang ini. Dan untuk link video aslinya nanti aku taruh di kolom komentar. Oke, tanpa lama-lama dan tanpa berbasa-basi, langsung aja kita bahas di channel YouTubeku, Ripal. Kalian semua pasti nggak asing dengan wanita yang sedang berfoto sambil memegang jamur ini kan? Nah, jadi aku di sini akan menceritakan sedikit tentang kronologi kejadian yang telah dialami oleh wanita yang sedang memegang jamur ini, cuy. Jadi pada tahun 2018 lalu, ada dua orang wisatawan yang sedang mendaki di sebuah gunung yang bernama Gunung Topkal. Gunung ini berada di negara Maroko. Dua wisatawan ini bernama Louisa Vesterager Jespersen yang berusia 24 tahun. Ia berasal dari Denmark. Dan temannya yang bernama Maren Yueland berusia 28 tahun yang berasal dari Norwegia. Mereka berdua ini melakukan sebuah perjalanan untuk mendaki di sebuah gunung di daerah pegunungan Atlas yang ada di Maroko, yaitu Gunung Topkal. Tujuan dari perjalanan ini adalah mereka berdua sedang mempelajari kepemimpinan luar ruang atau outdoor leadership, dan juga tentang budaya yang ada di daerah tersebut. Saat mereka berdua sedang melakukan perjalanan ini, mereka berdua kehilangan arah dan memutuskan untuk berkemah pada malam itu di daerah pegunungan Topkal. Mereka berdua tidak tahu pada malam itu adalah malam terakhir mereka untuk berkemah. Karena apa? Karena pada malam itu juga mereka berdua ini dihabisi oleh sekelompok militan setempat, dan aksinya pun direkam oleh salah satu pelaku dan disebarkan di media sosial. Dan untuk para pelaku ini disebutkan ada sekitar 23 orang. Dan dari sumber yang kubaca juga ya, para pelaku ini adalah sekelompok militan dan sebuah organisasi yang membawa nama Islam, tapi bukan untuk kebaikan, melainkan untuk kejahatan yang menyimpang. Oke, kita kembali lagi ke saat dimana kedua pendaki ini sedang berkemah. Jadi mereka berdua ini memutuskan untuk berkemah pada malam itu karena hari yang sudah malam dan juga mereka ini sedang kehilangan arah untuk melanjutkan pendakian tersebut. Singkat cerita, kemudian mereka berdua ini mendirikan tenda, kemudian istirahat dan tidur di dalam tenda itu, menunggu hari esok untuk melanjutkan pendakiannya. Namun naasnya mereka berdua didapati oleh sekelompok militan pada malam itu. Ada 3 pelaku yang paling menonjol pada kasus ini. Ketiga pelaku ini seperti monster. Mereka bertiga ini langsung salah satu pendaki yang ada di dalam tenda itu dengan cara ditusuk. Dan pendaki satunya lagi mereka bawa keluar tenda untuk mereka eksekusi. Seperti yang terlihat di dalam video ya, korban ini sedang tengkurap dan menggunakan baju berwarna putih. Ia seperti habis mendapatkan sebuah pelecehan dari ketiga pelaku tersebut. Terlihat dari kondisinya yang tidak menggunakan bawahan. Kemudian korban ini oleh pelaku dengan menggunakan pisau dapur. Sorry coy kalau ada beberapa kata yang disensor, biasalah pelanggaran YouTube. Saat itu korban berteriak karena rasa sakit yang ia rasakan, sampai akhirnya kelapa korban ini terputus dari badannya. Aksi mengerikan ini direkam oleh salah satu pelaku, kemudian ia sebarkan di media sosial. Sekarang kita bahas siapa para pelaku ini. Di antara 23 pelaku ini yang paling menonjol hanya ada 3 orang, yaitu yang pertama bernama Abdes Samad Ejaud berusia 25 tahun. Ia berprofesi sebagai pedagang kaki lima dan imam paruh waktu. Yang kedua bernama Yones Kwaziat berusia 27 tahun. Ia adalah tukang kayu. Dan yang ketiga bernama Rachid Afati. Ia berusia 33 tahun.
ia menjadi orang yang merekam aksi mengerikan tersebut dengan HP-nya. Ketiga pelaku ini telah ditangkap pada tahun 2019 lalu di daerah Marrakech, Maroko, dan mereka bertiga dijatuhi hukuman mati oleh jaksa. Dan untuk 20 pelaku lainnya yang terlibat atas kejahatan ini, ada yang sebagian menerima hukuman 15 tahun penjara, dan ada juga sebagian yang menerima hukuman seumur hidup penjara. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini, dan seperti biasa nih cuy, untuk link video aslinya aku taruh di kolom komentar. Itu saja untuk episode kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you!